Selamat pagi anak-anak. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang bilangan bulat. Lebih khusus tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke, sebelum kita memasuki tentang penjumlahan, pengurangan, dan pembagian bilangan bulat, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Sekali lagi ya adik-adik, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan bulat negatif yang terdiri atas -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu bilangan 0 itu sendiri. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan. Yang pertama yaitu bilangan caca. Bilangan caca. Bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan asli. Di mana bilangan yang dimulai dari 1, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Yang ketiga, bilangan genap. Bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Yang keempat yaitu bilangan ganjil. Bilangan yang tidak habis dibagi 2. Bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Contohnya 3, 2, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang kelima, bilangan prima. Bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima yaitu bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke adik-adik, kita lanjut ya. Operasi hitung bilangan bulat. Tadi adik-adik sudah mengetahui bahwa operasi hitung bilangan bulat yaitu ada tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kita bahas satu-satu ya adik-adik. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan. Perhatikan contoh di bawah ini. Jika positif ditambah dengan positif, hasilnya akan positif. Ini mudah sekali ya, karena tidak berhubungan dengan yang negatif, hanya positif dengan positif. Ini sudah jelas sekali bahwa 6 ditambah 7 sama dengan 13. Begitu juga jika dibalik 7 ditambah 6 sama dengan 13. Oke. Yang kedua, bagaimana jika positif ditambahkan dengan negatif? Jika positif ditambahkan dengan negatif, hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Tergantung kepada angkanya. Perhatikan ya teman-teman. Jika positif ditambahkan dengan negatif, hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Bagaimana cara mengerjakannya? Teman-teman perhatikan.
Soal yang pertama, 6 ditambah dengan minus 7. Sekarang saya tanya, 6 itu bernilai positif, 7 itu bernilai negatif. 6 dan 7, angka yang paling besar itu adalah angka 7. Tanpa menggunakan plus minus dulu. Perhatikan, 6 dan 7 itu siapa yang paling besar? 7 ya. Karena negatifnya berada di angka 7, berarti hasilnya berarti negatif. Perhatikan sebaliknya ya teman-teman. 7 ditambah minus 6. 6 dan 7 lebih besar 7. Tapi positifnya berada di angka 7. Berarti hasilnya positif. Nah, perhatikan ya. Jika negatifnya ada di angka yang paling besar, maka hasilnya minus. Jika negatifnya berada di angka yang paling besar, hasilnya minus. Tetapi jika negatifnya berada di angka yang kecil, berarti dia hasilnya positif. Nah, sama saja jika dibalik. Negatif ditambah dengan positif, hasilnya bisa positif ataupun negatif. Perhatikan ya teman-teman, jika angka positifnya berada di angka yang paling besar, maka hasilnya positif. Sama saja seperti yang di atas ya teman-teman. Perhatikan ini, minus 6 ditambah 7, hasilnya 1. Sama seperti yang di atas ya teman-teman. Angka terbesarnya itu bernilai positif. Nah, jika yang ini angka yang besarnya adalah negatif, maka hasilnya negatif. Paham ya teman-teman? Jika angka yang besarnya adalah negatif, hasilnya negatif. Jika angka yang besarnya negatif, maka hasilnya negatif. Jika angka yang paling besarnya adalah positif, maka hasilnya positif. Itu berlaku untuk penjumlahan yang berbeda tanda. Bagaimana jika negatif ditambahkan dengan negatif? Bagaimana jika negatif ditambahkan dengan negatif? Hasilnya pasti negatif, tetapi angkanya pasti akan bertambah. Contohnya, minus 6 ditambah minus 7. Tandanya tetap negatif, tetapi angkanya dijumlahkan. Minus berarti minus ditambah minus, hasilnya minus. Negatif 6 ditambah negatif 7, hasilnya negatif 13. Begitu juga sebaliknya, jika negatif 7 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 13. Adik-adik paham ya? Oke, sekarang kita bahas yang berikutnya tentang pengurangan. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat. Nah, berlaku seperti ini. Jika di penjumlahan agak sedikit berbeda ya teman-teman. Pada pengurangan akan dibahas seperti ini. Jika positif dikurang dengan positif bisa menjadi positif ataupun negatif. Maaf ya teman-teman, jika positif dikurang positif bisa hasilnya positif, bisa juga hasilnya negatif. Perhatikan contoh yang berikut teman-teman. Silakan. 7 dikurang 6 hasilnya 1. Mengapa demikian? Karena angka yang paling besar di sini adalah positif. Maka hasilnya positif. Begitu juga sebaliknya, 6 dikurang 7 hasilnya negatif. Mengapa negatif? Karena angka yang paling besar di sini adalah
negatif, yaitu angka 7. Paham ya teman-teman? Nah, untuk yang kedua, jika positif dikurangi negatif, hasilnya positif. Hasilnya positif. Jika positif dikurang negatif, hasilnya positif. Nah, untuk lebih jelas, teman-teman bisa perhatikan contoh ini. 7 dikurang negatif 6, hasilnya 13. Positif 13 ya teman-teman. Nah, mengapa demikian? Karena jika negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Teman-teman bisa perhatikan 7 dikurang negatif 6, hasilnya positif 13. Mengapa demikian? Karena jika negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Ini sama saja, artinya 7 ditambah dengan 6, hasilnya 13. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Positif 6 dikurang negatif 7. Sebenarnya di sini bukan negatif 6 ya teman-teman, tapi negatif 7. Sorry ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa jika negatif ketemu dengan negatif, hasilnya positif. Maka jika 6 ditambah dengan 7, hasilnya bisa positif atau 13. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Minus dikurang minus, hasilnya bisa positif ataupun negatif. Minus dikurang minus, hasilnya bisa positif ataupun juga negatif. Teman-teman bisa lihat dalam contoh berikut. Negatif 7 dikurang negatif 6, hasilnya negatif 1. Teman-teman sudah tahu bahwa jika negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Nah, ini sama saja jika minus 7 ditambah dengan 6, hasilnya minus 1. Nah, untuk yang kedua, negatif 6 dikurang negatif 7, hasilnya positif 1. Mengapa demikian? Karena ketika negatif ketemu dengan negatif, hasilnya positif. Maka negatif 6 ditambah positif 7 atau ditambah 7, hasilnya 1. Mengapa 1? Karena bilangan terbesar di sini adalah positif. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang ketiga ini tentang perkalian. Perkalian ya teman-teman. Perkalian. Untuk yang pertama, jika positif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah positif. Jika positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Teman-teman bisa lihat contoh berikut. 7 dikali 6, hasilnya 42. Begitu juga sebaliknya. 6 dikali 7, hasilnya 42. Paham ya teman-teman? Kita masuk yang kedua. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Teman-teman bisa lihat contoh berikut. 7 dikali negatif 6, hasilnya negatif 42. Mengapa demikian? Karena kita sudah mengetahui bahwa jika positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. 7 dikali 6, 7 dikali negatif 6, hasilnya 42. Begitu juga sebaliknya. Jika 6 dikali negatif 7, hasilnya 42. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Jika negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Jika negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Teman-teman bisa lihat contoh berikut. Jika positif
Jika negatif dikali 6 hasilnya minus 42, atau negatif 6 dikali 7 hasilnya minus 42. Mengapa demikian atau mengapa hasilnya minus? Karena jika minus dikalikan dengan positif maka hasilnya minus. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut yang terakhir. Jika negatif dikalikan dengan negatif maka hasilnya positif. Jika negatif dikalikan dengan negatif hasilnya positif. Teman-teman bisa lihat contoh berikut. Minus 7 dikalikan dengan minus 6 hasilnya adalah positif 42. Mengapa demikian? Karena teman-teman tahu bahwa jika minus ketemu minus maka hasilnya adalah positif. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Jika minus 6 dikali minus 7 hasilnya 42. Mengapa demikian? Karena minus ketemu minus hasilnya adalah positif. Oke teman-teman, paham ya untuk operasi hitung bilangan bulat terkhusus tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.